Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Tri Arif Firmansyah, kelas Nautical Eco, nomor absen 13, NID 6225111350 Kali ini saya akan membahas tentang penggunaan Gen AI untuk mendukung pembelajaran mahasiswa. Yang pertama, apa itu generatif AI? Berbeda dengan AI tradisional yang bersifat prediktif seperti sistem rekomendasi di Netflix atau Spotify, Gen AI memiliki kemampuan untuk menciptakan. Ia dilatih dengan miliaran data manusia sehingga mampu menghasilkan teks yang koheren, gambar yang artistik, hingga barisan kode program yang kompleks. Namun, penting untuk diingat bahwa Gen AI sebenarnya adalah sebuah model probabilitas statistik yang sangat canggih. Ia memprediksi kata berikutnya yang paling masuk akal dalam sebuah kalimat. Memahami hal ini penting agar kita sadar bahwa AI tidak benar-benar berpikir seperti manusia, melainkan mengolah pola data. Selanjutnya ada manfaat Gen AI dalam dunia akademik. Pertama, demokratisasi informasi. AI membuat informasi yang sulit menjadi lebih mudah diakses. Kedua, personalisasi belajar. Tidak semua mahasiswa memiliki kecepatan belajar yang sama. Dengan AI, kita bisa belajar sesuai tempo kita sendiri. Dan yang ketiga, efisiensi administrasi belajar. Bayangkan berapa banyak waktu yang bisa kita hemat untuk merangkum literasi yang tebal atau menyusun jadwal belajar. Waktu yang hemat tersebut bisa kita alokasikan untuk kegiatan yang lebih substantif, seperti diskusi kelompok atau riset lapangan. Contoh pertama yaitu brainstorming dan pemetaan konsep. Seringkali, bagian tersulit dari mengerjakan tugas adalah memulainya, apa yang sering kita sebut sebagai blank page syndrome. Di sini, kita bisa berdialog dengan AI. Misalnya, saya ingin menulis tentang etika AI. Tolong buatkan kerangka pemikiran dari sudut pandang sosiologi. AI akan memberikan struktur. Tugas kita sebagai mahasiswa adalah mengkritisi struktur tersebut. Apakah ini sesuai dengan arahan dosen? Apakah ini relevan dengan kondisi di Indonesia? Jadi, interaksi di sini adalah kolaborasi, di mana AI menjadi mitra brainstorming yang tidak pernah lelah. Contoh kedua adalah penjelasan konsep dan analogi. Contoh kedua adalah dalam memahami konsep yang abstrak. Katakanlah kita atau teori keadilan John Paul yang bahasanya sangat berat. Kita bisa meminta AI untuk membuatkan analogi dunia nyata. Misalnya, meminta AI menjelaskan teori tersebut menggunakan analogi pembagian potongan kue. Kemampuan AI untuk mengubah bahasa akademik yang kaku menjadi bahasa yang adalah aset besar bagi mahasiswa untuk memahami esensi sebuah materi sebelum mereka membaca jurnal aslinya yang lebih berat. Contoh ketiga yaitu latihan soal dan simulasi. Contoh ketiga yang sangat bermanfaat adalah simulasi ujian. Kita bisa memberikan materi kuliah kita
cara ini, AI membantu kita melakukan artificial dan speech recognition, dua teknik belajar yang terbukti paling efektif secara saintifik. Ini jauh lebih bermanfaat daripada sekedar meminta AI mengerjakan tugas kita, karena di sini AI membantu kita untuk menjadi lebih pintar. Adapun etika menghindari ketergantungan kognitif. Tantangan terbesar mahasiswa saat ini adalah ketergantungan kognitif. Jika setiap kali ada kesulitan, kita langsung bertanya pada AI tanpa mencoba berpikir sendiri, maka otak-otak kita akan melemah. Secara etis, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah saya masih menguasai materi ini tanpa bantuan AI? Jika jawabannya tidak, maka kita telah melampaui batas etika penggunaan teknologi. Adapun integritas dan masalah halusinasi AI memiliki sifat yang disebut hallucination, di mana ia bisa memberikan referensi buku atau nama tokoh yang sebenarnya tidak pernah ada, namun terdengar sangat meyakinkan. Menggunakan data mentah dari AI tanpa verifikasi bukan hanya kesalahan teknis, tapi juga melanggar etika akademik. Kita sebagai mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap baris kalimat yang kita kumpulkan dalam tugas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, plagiarisme di era AI. Mengenai plagiarisme, definisinya sekarang berkembang. Plagiarisme bukan lagi sekedar menyontek karya teman, tapi juga membiarkan AI menuliskan seluruh argumen kita. Secara etis, AI seharusnya hanya digunakan sebagai asisten riset dan editor, bukan sebagai penulis utama. Sentuhan manusia, perspektif pribadi, dan analisis kritis yang kita miliki adalah hal yang tidak bisa ditiru oleh AI. Itulah nilai jual kita sebagai intelektual. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kehadiran generatif AI adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa menghindarinya, namun kita bisa mengendalikannya. Mahasiswa yang sukses di masa depan bukanlah mereka yang paling cepat menggunakan AI, melainkan mereka yang paling bijak dalam menggunakannya. Gunakanlah AI untuk memperluas cakrawala berpikir Anda, bukan untuk mempersempit usaha Anda. Selain itu, terdapat potensi kesalahan
Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.